Kita semua kan pernah sekolah ya, tapi pernah kepikiran nggak sih gimana nilai-nilai penting kayak contohnya toleransi itu sebenarnya diajarin ke kita? Hari ini kita bakal coba intip isi sebuah buku pelajaran dari Indonesia buat ngelihat gimana sebuah ide besar ditanamkan ke generasi muda. Oke, coba lihat ini. Nggak pakai basa-basi, bab ini tuh langsung dibuka dengan gambar 6 siswa yang beragam dan satu pertanyaan kunci. Ini bukan cuma gambar pembuka loh, ini adalah fondasi dari semua yang bakal kita obrolin. Jadi, dari mana sih gambar dan pertanyaan yang bikin mikir ini datangnya? Nah, buat ngerti konteksnya, kita harus tahu dulu, ini tuh buku apa sebenarnya. Dan ternyata ini adalah buku pelajaran pendidikan agama Islam buat anak kelas 8. Dan kita bakal fokus ke satu bab yang wah relevan banget. Bab 8, menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Coba deh perhatiin judul lengkapnya. Jadi, bukan cuma pendidikan agama Islam, tapi ada dan budi pekerti, yang artinya karakter atau adab. Nah, ini nih petunjuk pentingnya. Pelajaran toleransi di sini tuh bukan cuma soal teori agama, tapi udah jadi bagian dari pembentukan karakter. Oke, sekarang kita udah tahu konteksnya, yuk kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kenapa sih toleransi itu penting? Coba kita lihat gimana buku ini menjawabnya ya. Coba perhatiin deh pendekatannya. Buku ini tuh nggak langsung bilang, toleransi itu baik loh. Nggak. Justru dia nanya, mengapa? Ini kan semacam ajakan ya buat siswanya mikir. Bukan cuma nerima mentah-mentah, mereka langsung diajak buat ngerenungin. Apa sih relevansinya buat hidup mereka? Sebelum kita masuk ke teksnya, coba deh kita lihat gimana buku ini ngejawab pertanyaannya sendiri lewat gambar. Kira-kira apa ya pesan yang mau disampaikan dari visual ini? Dan ini dia jawabannya. Keren banget kan? Gak pakai tulisan apa-apa, buku ini langsung nunjukin gambaran masyarakat yang beragam. Pesannya tuh jelas banget, kita butuh toleransi ya, karena dunia kita memang isinya beda-beda. Oke, jadi kenapanya udah kejawab ya. Sekarang yuk kita bedah apanya. Gimana sih sebenarnya buku ini ngejelasin apa itu toleransi buat anak seumuran mereka? Nah, ini dia kuncinya. Coba perhatiin kata kerjanya deh, menerapkan. Jadi, toleransi di sini tuh bukan konsep ngawang-ngawang yang cuma dipikirin doang, tapi sebuah tindakan, sesuatu yang kita lakuin secara aktif setiap hari. Kalau kita perhatiin, sebenarnya pelajaran ini kayak ngasih 3 langkah simpel buat siswanya. Pertama, lihat dan sadari dulu keberagaman di sekitar kita. Kedua, coba pahami perbedaan itu. Dan yang ketiga, yang paling penting nih, terapin rasa hormat pas kita berinteraksi. Dari kesadaran menuju tindakan. Oke, sekarang yuk kita lihat lagi ilustrasi tadi, tapi lebih detail. Soalnya gambar-gambar ini tuh bukan asal pilih loh, ada pesan yang spesifik banget di baliknya. Kita balik lagi ke gambar ini, tapi sekarang buat kita bedah isinya. Coba deh lihat baik-baik. Ini bukan cuma gambar siswa biasa, tapi ini adalah simbol visual dari keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Tiap siswa itu secara visual dipasangin sama rumah ibadahnya masing-masing. Ada masjid buat yang Islam, gereja buat Kristen, terus ada kelenteng buat Buddha dan Konghucu, dan pura buat yang Hindu. Ini tuh cara yang cerdas dan gampang dimengerti banget ya buat nyambungin wajah-wajah mereka dengan keberagaman keyakinan di negara ini. Nah, ini ngebawa kita ke gambaran yang lebih luas lagi. Kira-kira, pelajaran toleransi ini cuma satu bab aja gitu, yang berdiri sendiri? Atau jangan-jangan, ini tuh bagian dari sebuah cerita besar di kurikulumnya. Buat jawab itu, kita perlu ngelakuin sesuatu yang mungkin jarang kita lakuin. Ngintip daftar isinya. Di sini nih, petunjuk besarnya ada. Nih, coba lihat deh. Jadi, sebelum ada bab 8 tentang toleransi, ternyata ada bab 6 yang judulnya Indahnya Beragama dengan Sikap Moderat. Ini bukan kebetulan loh. Kelihatan banget kurikulumnya sengaja ngebangun alur. Jadi ada fondasinya dulu sebelum ngomongin toleransi. Jadi, ini dia gambaran besarnya. Toleransi itu nggak diajarin gitu aja sendirian, tapi diajarin sebagai hasil dari sikap moderat dalam beragama dan sebagai bagian yang nggak bisa dipisahin dari budi pekerti atau karakter yang baik. Wah, ini pendekatan yang utuh banget ya dalam mendidik. Pada akhirnya, dari penelusuran singkat kita ke buku pelajaran kelas 8 ini, kita jadi lihat kan, ada pendekatan yang bijaksana dan terstruktur banget buat ngajarin salah satu nilai paling penting dalam kemanusiaan. Melihat pendekatan yang keren ini jadi bikin kita mikir soal pendidikan kita sendiri ya nggak? Jadi saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Dari semua pelajaran yang pernah Anda dapat di sekolah, pelajaran apa sih yang paling ngerubah cara pandang Anda? Dan kenapa?